Wangkisaful auratih lan terbukanya aurat. Amdan kalawan sengaja. Amdan kalawan sengaja, oleh karena itu fa in kasyafah mongko lamun membuka ing aurat arrihu op angin, kipasnya terlalu banter. Fasataroh mongko menutupi sapa wong, fasataroh mongko menutupi sapa wong ha ing aurat fil hali ing dalam secara langsung. Fil hali ing dalam secara langsung, lam tabatul mongko tidak batal sholatuhu opo sholati wong, sholatuhu opo sholati wong. Wa taghyirun niyatih lan merubah niat. Wa taghyirun niyatih lan merubah niat. Contoh kaan yanwiyah koyo yen to niat sapa wong, koyo yen to niat sapa wong al khuruja ing metu minas sholati sangking salat. Wastidbarul kiblatih lan membelakangi kiblat, lan membelakangi kiblat kaan yaj'alah koyo yen to dadiaken sapa wong, menjadikan sapa wong ha ing kiblat khalfa zahrihi di belakang punggungnya wong, di belakang punggungnya wong. Berikutnya yang batalkan salat wal aklu wasyurbu, wal aklu lan makan wasyurbu lan minum. Kasiron itu banyak, kasiron itu banyak karena ono al makul opo perkara yang dimakan, wal masyrubu lan perkara yang diminum au ghalilan atau itu sedikit, illa ayyakuna kecuali yen to ono, illa ayyakuna kecuali yen to ono asyakhsu sapa seseorang fi hadhihi surati ing dalam iki contoh, fi hadhihi surati ing dalam iki contoh jahilan iku wong kang tidak ngerti, itu orang yang tidak ngerti tahrimazalik ing keharamannya sedikit makanan dan minuman, ing keharamannya sedikit makanan dan minuman. Berikutnya yang membatalkan sholat wal qahqahah lan apa? Ini ha. Ketawa ber apa? Bukan berdahak apa? Terbahak. Terbahak-bahak. Cuman di belakang ada yang mengatakan wal qahqah lan terbahak-bahak wa minhum lan iku sebagian ulama, lan iku sebagian ulama man utawi wong yu'abbiru yang memberi redaksi sapa man, memberi redaksi sapa man anha sangkeng qahqah biddohki kalawan ketawa sebatal. Terus yang terakhir yang batalkan salat waridah lan murtad. Wa ya utawi riddah, auzubillah. Wa ya utawi riddah qatul Islam itu memutus Islam. Memutus biqaulin kalawan ucapan. Allah Ta'ala dianggap tidak adil umpamanya au fi'lin atau perbuatan. Sekilas penjelasannya terakhir ini. Yang membatalkan sholat yaitu terbukanya aurat sengaja. Jadi mungkin
waktu sholat garuk-garuk karena gatal. Akhirnya ya langsung sarungnya batal sholatnya. Oleh karena itu, contohnya gini, seperti di atas jaulah atau mungkin di putri, paham ya? Ketika ruku atau sujud kan kipasnya terlalu banter, hus. Akhirnya kalau yang putih mau kena kaki ini karena wajib tertutup. Ketika sujud umpamanya ternyata kain yang di bagian bawah ini ternyata keangkat atau kebuka angin, dibiarkan. Atau yang putra umpamanya anginnya terlalu banter kipasnya, atau mungkin angin dari luar karena memang pintunya terbuka. Jadi ketika sujud umpamanya atau posisi apa ternyata ada aurat yang terbuka dan dibiarkan, maka sholatnya batal. Gimana Ustadz? Wong itu gara-gara kipas, gara-gara angin. Caranya gini biar nggak batal. Ketika merasa sarungnya ke atas atau terbuka auratnya, langsung ditutup. Maka tadi bahasanya fasataraha fil hal, langsung ditutup. Jadi kalau sudah merasa atau ngerti auratnya terbuka, ya secepatnya ditutup. Kalau seperti itu berarti sholatnya tidak batal karena ada reaksi langsung menutup auratnya. Berikutnya yaitu merubah niat. Artinya seperti orang tadi niat keluar dari sholat. Jadi gini, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama seperti Allahu Akbar, sudah sholat, sudah takbir. Bahasanya gini, nanti kalau tamu datang, saya akan membatalkan sholat. Atau gini, sebelum sholat jemuran, jemur bajunya tapi agak mendung. Ketika takbir Allahu Akbar, dalam hatinya nanti kalau hujan maka saya akan membatalkan sholat, mau ngambil jemuran. Ternyata hujan, dengan sendirinya langsung batal sholatnya. Walaupun tidak membatalkan. Kenapa? Karena tadi dia ada niatan untuk membatalkan sholat kalau memang hujan turun. Atau kalau tamu datang. Atau langsung seperti ini. Allahu Akbar. Sebentarlah, saya mau membatalkan sholat. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak langsung membatalkan, maka itu langsung batal. Kenapa? Karena niat. Paham ya? Niat keluar atau membatalkan dari sholat. Berikutnya yaitu membelakangi kiblat. Artinya membelakangi kiblat itu yaitu arah kiblat berada di bagian punggungnya. Gini contohnya. Kalau kita sholat, gini. Ini musola bukan masjid, paham ya? Musola bukan masjid. Ini bagian dalam, ini bagian luar, anggaplah serambi. Cuman masalahnya tidak ada pintunya. Paham ya? Tidak ada pintunya. Makmum yang sholat di bagian luar, seandainya menghadap pada imam, ini karena nggak ada pintunya, maka dia butuh untuk menghadap ke arah timur. Maka dalam hal ini sholatnya batal. Maka besok kalau jadi takmir ni'am, rosid atau jadi takmir musola. Lah di bagian depan itu dikasih pintu. Biar makmum atau jamaah yang sholat di bagian serambi samping itu sholatnya sah. Kalau nggak ada pintunya, tidak ada penghubung antara yang di dalam dengan yang di luar tadi di samping, maka sholatnya nggak sah. Kecuali itu masjid. Kalau masjid tidak menjadi masalah. Berikutnya makan dan minum walaupun sedikit. Ustadz, masa sih sholat sambil makan? Bukan seperti itu. Ini maksudnya awalnya makan. Terus tidak sempat kumur-kumur, otomatis masih ada sisa makanan. Ada sisa permen, ada sisa es krim. Terus sholat takbir. Ternyata di tengah-tengah sholat, sisa makanan, minuman tadi langsung dikunyah. Lah itu yang dimaksud dengan
makan dan minum walaupun sedikit itu termasuk membatalkan sholat, kecuali orang tadi tidak ngerti pada hukumnya. Lah sekarang kalau seperti kalian ini bukan nggak ngerti, dosa kalau memang tidak mau bertanya. Yang nggak ngerti ini mungkin ya usianya sudah 70 tahun ke atas, nggak ngerti HP, apalagi rumahnya jauh dari rumah Ustadz Kiai umpamanya. Wis, yang berikutnya membatalkan sholat itu ketawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Berarti kalau senyum nggak apa-apa. Senyum tapi sampai ada keluar suaranya, batal. Paham ya? Ada suaranya 2 huruf. Jadi senyum itu ni'am yang tidak membatalkan kalau nggak ada suaranya. Kalau sampai ada suaranya maka itu membatalkan. Bahkan Nabi pun ini, Nabi pernah senyum ketika sholat. Ini waharaja bituki atabasum, keluar dengan ketawa itu senyum. Maka fala tabtuluh bisholah, maka ketika fanu sholat ternyata senyum nggak batal sholatnya. Seperti itu. Lah, ni'am kan Nabi ketika sholat pernah senyum. Setelah beliau selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasul, kenapa tadi ketika sholat panjenengan kok senyum? Beliau menjawab, karena malaikat Mikail lewat di depanku, akhirnya saya senyum. Jadi beliau senyum karena malaikat Mikail sedang lewat. Jadi kalau senyum dan tidak ada suaranya itu tidak membatalkan sholat. Yang terakhir, naudzubillah, ini yang paling parah, membatalkan sholat murtad. Bukan cuma sholat yang batal, semua amal baik yang diperbuat itu batal. Mulai dulu dia Islam, ketika berusia 30 tahun ternyata murtad, maka amal baik yang selama 30 tahun itu semuanya sia-sia, yaitu hilang gara-gara murtad. Jadi ini naudzubillah digambarkan mungkin pada waktu sholat dia terlintas dalam hatinya bahwasanya apa? Allah Ta'ala tidak adil atau yang lain umpamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.